Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita masih membahas hal penting ya. Di akhir Ramadan, tepatnya di 28 Ramadan ini. Bicara tentang tema, ini dia waktu yang tepat bayar zakat. Alhamdulillah. Nah sekarang nih banyak jamaah Islami Tunda yang di rumah juga banyak yang bertanya gitu ya. Bicara masalah tentang bagaimana boleh nggak sih kalau kita memberikan zakat fitrah itu berbarengan dengan zakat mal. Nah berbarengan ini dalam arti apa dulu nih? Jangan-jangan zakat malnya dibagi sisian buat zakat fitrah. Ya nggak boleh kalau gitu Ustaz ya. Mohon izin penjelasannya mungkin lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Zakat mal dan zakat fitrah dua zakat yang berbeda. Zakat mal memiliki ketentuan yang berbeda, sedangkan zakat fitrah juga memiliki ketentuan yang berbeda. Waktu pengeluarannya pun berbeda. Zakat fitrah dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada waktu mubahnya, ada waktu sunnahnya, ada waktu wajibnya. Yakni ketika masuk bulan suci Ramadan hingga berakhir di 1 Syawal. Maka itu adalah zakat fitrah. Kemudian zakat mal, waktu pengeluarannya pun berbeda. Zakat mal alias zakat harta atau zakat penghasilan ini atau zakat pertanian, maka dia dikeluarkan disebabkan karena ada haul dan nisabnya. Berarti waktu pengeluarannya tidak mesti bulan suci Ramadan, tapi waktu haulnya. Waktu haul adalah waktu ulang tahunnya si harta ini. Jadi kalau udah cukup 1 tahun si harta ini, maka dia dikeluarkanlah zakatnya. Mungkin dia mendapatkan harta tersebut pada bulan Muharram. Dia mendapatkan harta 100 juta pada bulan Muharram, maka haulnya adalah pada bulan Muharram selanjutnya. Betul. Kalau dia tersimpan sampai bulan Muharram selanjutnya, maka dia wajib mengeluarkan, berarti sudah sampai 1 haul di bulan Muharram selanjutnya di tahun setelahnya. Maka subhanallah, waktu pengeluarannya pun berbeda. Tapi Ustadz, kok banyak orang mengeluarkan zakat harta di bulan suci Ramadan? Biar gampang ingatnya. Biar gampang ingatnya, biar berlipat ganda pahalanya. Amin. Ya, berlipat ganda pahalanya. Amin. Kemudian juga subhanallah ketika bulan suci Ramadan ini kan luar biasa. Banyak di antara kita yang bisa untuk mengeluarkan zakat, banyak juga daripada muzaki, orang yang menerima zakat di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Maka karena waktu pengeluarannya pun berbeda, syarat-syaratnya berbeda, dan zakat mal juga ada nisabnya, ada daripada takarannya. Kalau nisabnya takarannya sudah mencapai ambang batas, maka pada saat itu setelah mencapai ambang batas, maka dihitunglah 1 haul. Kalau sudah sampai 1 haul, 80 gram. 80 gram Emas atau 40 juta keluar 1 juta. 40 juta keluar 1 juta. Subhanallah. Ya. 1 banding 40 gitu ya. 40 juta keluar 1 juta. 2,5%. 2,5 ya. Nah, takarannya pun berbeda. Kalau zakat harta, zakat mal 2,5% wajibnya. Tapi kalau zakat fitrah yang sudah tadi dijelaskan 3,5 liter beras tadi. Maka kalau dikatakan bolehkah menggabungkan zakat fitrah dan zakat mal dalam hal mengeluarkannya, boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti dalam zakat mal itu ada zakat fitrah, tidak. Menggabungkannya artinya dia mau gabungin di bulan Ramadan aja deh semua. Kayak saya. Sama saya bulan Ramadan. Saya begitu termasuk. Betul. Nah, penerimanya pun berbeda, subhanallah. Betul. Ternyata penerima zakat itu berbeda. Penerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Ya. Penerima zakat mal adalah 8 golongan yang tadi dijelaskan. Jadi beda penerimanya, subhanallah. Banyak perbedaan ini, kalau sudah dipahami perbedaan-perbedaannya, mau menggabungkan ataupun menggabungkan dalam satu waktu, silahkan. Karena sudah tahu perbedaan-perbedaannya. Dia udah tahu, ini saya penerima zakat fitrah, saya fakir miskin. Di zakat mal boleh nggak ya fakir miskin? Oh boleh, masuk syarat penerima, subhanallah. Jadi dia menerima zakat fitrah sekaligus menerima juga zakat mal dari pemberi zakat tadi. Artinya digabungkan dalam hal seperti itu saja. Ustaz Sam, harus beda juga ijab kabulnya itu. Jadi tidak boleh digabungkan. Jadi boleh menggabungkan tapi niatnya tidak boleh gabung. Betul. Saya niatkan keluarkan zakat fitrahku tahun ini karena Allah gitu. Membaca dia membaca daripada doa ataupun daripada niatnya, Allahumma hadza, ya Allah inilah zakat fitrah saya di tahun ini, di Ramadan tahun ini karena Allah. Gitu ya. Ini saya niatkan zakat fitrah saya di tahun ini karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat malnya. Ya Allah, saya mengeluarkan zakat harta saya di tahun ini karena Allah. Jadi ada satu zakat fitrah, satunya daripada zakat harta. Karena memang berbeda jenisnya, berbeda cara mengeluarkannya, berbeda daripada penerimanya, berbeda juga waktunya, subhanallah. Jadi banyak perbedaan di antaranya. Nah, perbedaan ini akhirnya bisa digabungkan kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Tadi berbeda. Misalnya
Misalnya dia ya udah digabungin aja, dia mualaf sama-sama mualaf, tapi mualafnya subhanallah dia adalah orang yang mampu. Orang mampu bolehkah dikasih zakat? Sebenarnya boleh-boleh saja untuk bentuk rasa cinta. Ternyata Islam begitu peduli ya. Walaupun saya orang kaya dikasih beras gitu ya, boleh-boleh saja dia memenuhi syarat untuk menerima. Tapi dia tidak menerima zakat fitrah. Kenapa? Dia orang kaya subhanallah. Sama juga subhanallah orang-orang yang misalnya Ibnu Sabil apa segala macam yang terima zakat harta, berbeda dengan penerima zakat fitrah tadi subhanallah. Jadi kalau nggak mau bingung, jangan digabungkan. Intinya itu, jangan digabungkan. Misalnya sudah mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan juga zakat harta di waktu yang berbeda misalnya. Tapi kalau misalnya Ustadz paling gampang deh kalau Ramadan aja sekalian, biar saya gampang untuk mengingatnya supaya saya tidak bingung-bingung lagi ngitung haulnya, hitung nisabnya. Silahkan juga. Maka penerimanya adalah penerima yang memenuhi syarat tadi, memenuhi syarat untuk menerima sebagai zakat fitrah, memenuhi juga syarat sebagai penerima zakat harta ataupun zakat mal tadi. Jadi ini semua daripada zakat yang memang diwajibkan dalam agama kita. Masya Allah. Jadi intinya sebenarnya tahu dulu ilmunya jemaah ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini kalau berpikir mau bayar zakat mal sama zakat fitrah berbarengan di bulan Ramadan, karena memang mengincar itu pahalanya. Betul. Tapi secara niatnya berbeda, cara pembayarannya pun berbeda urusannya kan gitu ya. Ini Masya Allah, jumlahnya pun berbeda, jauh bahkan gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya yang sudah mencerahkan kita nih, Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi. Jamaah! Nah, ini ada lagi ya yang bertanya nih Ustazah Lulu. Dengar-dengar lagi? Enggak, saya ada yang nanya. Titip pertanyaan. Bagaimana kalau kita bayar zakat orang yang lagi mau mudik? Nah, karena kan orang yang lagi mudik ini kan hitungannya adalah musafir. Nah, itu boleh nggak Ustazah Lulu? Tapi kadang ada yang julid, Kak. Mau julidnya? Masa zakat sama dia udah tahu dia mudik berarti dia banyak duit dong. Ngapain zakat sama dia? Kalau julid. Enggak, ini yang julid dia sendiri. Oh, iya. Dia yang mau gini. Nggak semua yang mudik orang mampu. Iya, itu dia. Iya. Makanya. Kan lumayan buat oleh-oleh zakatnya ya kan? Mau izin penjelasannya silakan. Tapi katanya itu kan rental. Silakan Ustazah Lulu. Gitu mohon izin Ustaz dan juga Kak Fadli dan juga guru-guruku semuanya. Masya Allah, amin. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Gimana nih kalau misalnya kita mau memberikan zakat kita, entah itu mungkin tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sam tentang zakat fitrah atau zakat mal, tergantung niatnya apa. Jadi nawaitunya. Ya jangan sampai nih zakat mal juga, zakat fitrah juga saya campur, enggak. Nah, sementara kita pengen ngasih sama orang yang mudik, alias bahasa kita musafir. Tuh 2, 3. Musafir. Nah, apa sih musafir? Orang yang keluar dari rumahnya, pergi lebih dari 85 kilo ke suatu tempat ya, satu titik. Mungkin kalau bahasa kita nih, saya dari sini mau pulang kampung ke Lombok ya kan, atau mau ke Makassar barangkali, atau mau ke Kebon Jeruk. Oh iya, Kebon Jeruk deket sih. Atau mau ke Makassar, Maros ya. Jadi gimana nih? Apakah kita bisa memberikan zakat kita kepada musafir tadi? Jadi yang pertama, kalau kita lihat musafir itu termasuk adalah Ibnu Sabil. Iya. Tadi di dalam surat At-Taubah sudah dinyatakan oleh guru kita Ustadz Nur Maulana bahwa salah satu penerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu, orang, Sabil yang ada di jalanan. Jadi artinya apa? Dia mengadakan perjalanan. Ini kata Ibnu yang pertama. Sabil. Atau yang kedua, memang orang ini dalam perjalanan. Perjalanan membawamu. Setiap tausiah ada lagunya. Oh iya. Gitu ya. Ibnu Sabil, Ibnu itu orang emangnya? Iya. Saya juga punya teman Ibnu. Ibnu Jamil. Suaminya Riri Negawati. Iya, gitu ya. Iya. Jadi boleh nggak? Ini yang ditanyain boleh nggak? Boleh lah. Masa kagak boleh berbuat baik sama orang yang memang dalam satu keperluan? Apalagi musafir ini adalah niatnya pertama silaturahim. Dia pergi untuk apa sih? Karena dia ada orang, misalnya seorang mahasiswi, kos. Belum bayar kosnya, belum bayar ini, bayar itu. Kemudian dia mau pulang kampung, bertemu dengan orang tuanya, musafir. Boleh kita membayar zakat kita kepada yang tadi disebut dengan musafir. Tuh 2, 3. Musafir. Bayarin kosnya 3 bulan. Ih, itu kalau giliran mahasiswi mau dibayarin. Ada. Zakat itu kapasitasnya menjamin makanan orang itu hidup selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Itu yang diomongin mahasiswi. Tabarakallah. Ada mahasiswi di mana? Iya, ada. Tolong kasih tahu Yatim satu piatu mana. lagi. Yatim piatu mualaf lagi. Wow, cakep ya. itu. Alamatnya di mana? Iya, ada respon. Jadi mudah-mudahan nanti saya kasih alamat Japri ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau kita ngomong masalah hal ini boleh dong. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Man amila amalan solehan fali nafsi. Barang siapa yang beramal suatu amal kebaikan, salah satu adalah zakat, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dia udah dapat pahala, kemudian juga sedang musafir juga dia senang. Kan bikin senang orang juga bahagia dia. Dia bahagia, kita bahagia. Dan yang ketiga,
kita membantu orang untuk bersilaturahmi. Apalagi silaturahmi adalah memanjangkan umur atau memberikan keberkahan umur serta ngebanyakin rezeki. Kita memberikan dia nanti berikan lagi di kampungnya. Masya Allah. Jadi inilah salah satu perbuatan baik yang tidak bisa kita tunda-tunda. Nyanyi lagi nih. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Segera dan segera ya. Karena apa? Ini masalah zakat fitrah yang datang cuma 1 tahun sekali. Kalau zakat mah bisa nanti-nanti, bisa kemarin-kemarin. Tapi zakat fitrah nggak bisa yang namanya kita tunda-tunda. Nah, untuk zakat mal atau zakat fitrah ke musafir ini boleh dua-duanya. Apalagi kalau dia mencapai yang namanya syarat. Udah fakir, udah miskin misalnya, mahasiswa atau mahasiswi, kosnya aja bagaimana, makan juga kadang-kadang instan doang. Kan kasihan, masa dia pulang kampung termasuk angin, kagak bawa makanan ya kan? Kadang kita suka ada yang julid nih. Apa nih julidnya? Lah kalau emang dia nggak punya duit, ngapain juga dia pulang kampung? Berarti dia ada duit dong. Itu julitiawati. Jadi gimana caranya? Kita lihat ketika dia pulang kampung untuk apa, ya kan? Yang kedua, kita nggak usah nyinyir sama orang. Daripada kita nyinyir, mendingan kita berbuat baik. Dan yang ketiga, keempat, banyak sekali nih yang kita akan bahas ya. Musafir ini adalah orang-orang yang benar-benar yang menjaga kehormatan dirinya. Apalagi kalau dia tidak meminta-minta. Tapi kita tahu, kita tuh ihsan. Apa tuh ihsan? Gak usah pakai yang namanya dia ngomong, kita ngerti. Nih kayaknya orang pucet nih, kurang makan nih. Kayak orang pucet nih kayaknya nih, kekurangan harta nih. Kayaknya pucet. Gitu aja kita udah bisa membaca. Padahal dia tidak kekurangan harta, kurang tidur. Jadi orang pucet itu bukan cuma kurang darah ya. Kurang tidur dan kurang harta bisa Kurang juga harta, pucet. kurang tidur, kurang makan, dan kurang duit pastinya. Oh ya Allah. Ada satu lagi, kurang Apa? perhatian. Masya Allah. Berarti itu namanya orang itu butuh kita perhatikan. Perhatikan tidak hanya dengan senyuman. Emang sih sodako tuh dengan senyuman bisa, ya kan? Senyuman adalah sodako. Tapi bahasanya orang lagi lapar kita senyum. Dia lagi lapar nih. Dia udah kita ditimpuk, ya kan? Kenapa? Ya orang kalau lapar kita berikan makanan. Orang lagi haus kita berikan minum. Tapi kan standar kemiskinan orang beda-beda. Itu dia Di Brasil, masalahnya. orang miskin ternyata dia ada kulkasnya. Oh iya. Iya benar. Tapi kan Pernah bisa nonton jadi nggak Maria Mercedes? Oh iya Orang miskin dia ada kulkasnya. Pak Ustadz, tapi bisa jadi kulkasnya dikasih. Oh iya benar, Itu yang bisa tadi saya juga. bilang. Ada tuh yang tadi yatim piatu, ya udah gitu Ibu Sabir. Kulkas kita kasih. Listriknya nyolok tuh di nggak bayar PLN. Wah parah. Kasihan juga. Iya, Makanya iya. kalau ngasih kulkas, kasih juga pulsa untuk listriknya. Ya Jangan Allah, sampai tuh listrik, ribet banget jadi orang. jangan sampai begitu. Jadi marilah kita berbuat baik dengan benar-benar kafah. Jangan sepotong-sepotong. You Masya understand? Allah. Terima kasih banyak Ustaz Jalul atas penjelasannya. Amin, Jadi amin. intinya adalah orang-orang yang termasuk musafir ini termasuk Ibnu Sabil tadi ya. Jadi boleh saja menerima yang namanya zakat fitrah tadi. Ya, tapi Masya kalau Allah. Ibnu Jamil jangan dikasih. Jangan, dia karena punya duit. Iya. Masya Allah, kita lanjut. Jamaah. Waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang diberikan jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, tapi maaf, samarkan nama saya ya. Ya. Saya tahun kemarin tidak membayar zakat karena tahun kemarin memang lagi sulit banget keuangan. Apakah bisa saya tahun ini bayar double atau bagaimana Ustadz ya untuk mengganti tahun lalu? Nih kita minta yang jawab Ustadz siapa? Ustadz Maulana ya? Ustadz Maulana ya? Capcip cuk. Itu ada tulisannya. Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Isi Bunda Lulung dan Ustaz Sam. Kepada semuanya, Masya Allah, tabarakallah, berbicara tentang zakat yang tertunda atau kelupaan atau ketinggalan. Makanya harus sangat-sangat diperhatikan. Karena ibadah kita selama 1 bulan Ramadan ini akan bisa naik ketika sudah dikeluarkan zakatnya. Masya Allah. Maka tergolong orang yang mohon maaf menyia-nyiakan, menyepelekan, bahkan mohon maaf tidak berguna hartanya. Astagfirullah. Surah Al-Maun jangan pernah menunda-nunda kan. Nah dalam hal ini mohon maaf gimana solusinya ketika dia kelupaan atau ketinggalan atau karena sesuatu dan hal ternyata dia jor-joran belanja, aduh belum keluarkan zakat, aduh udah beli ini beli itulah, kehabisan uang, sebenarnya harus keluarkan zakatnya. Atau anaknya menggunakan harta itu, kalau udah disimpan tapi dia ambil, aduh itu kan uang zakat. Nah ini kalau terjadi seperti ini, yang pertama yang dilakukan adalah bertobat. Yang pertama dilakukan adalah segera bertobat. Jadi ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama bertobat. Yang kedua, mohon maaf, bersegera
Bagaimana solusinya untuk dia bayar segera. Makanya jangan pernah menunda-nunda. Dan yang ketiga, disalurkannya ke lembaga zakat. Dia tidak boleh lagi membawakan, ini zakat hartaku tahun lalu, ku lupai, jadi saya bayar sekarang. Orang miskin, mana saya tahu, saya tidak peduli itu apa yang saya lakukan. Dia tidak paham. Nggak usah diceritain. Sebaiknya sebaiknya dia ke lembaga. Oh, ke lembaga. Jadi tidak boleh lagi langsung. Jadi zakat itu kalau saya, mohon maaf, jangan pernah mempermalukan orang miskin. Karena esensi daripada zakat itu adalah meratakan nikmat. Kalau semua bawa zakat ada orang miskin jadi kaya, zakat ke saya semua. Satu orang. Sementara ada orang miskin satu tidak pernah terpantau. Itu dia. Tidak pernah terlihat. Ini dia kelihatan kaya. Imitasi semua. Dia sebenarnya orang miskin, cuma tidak mau memperlihatkan kemiskinannya. Betul. Memang ada orang yang tidak mau meminta-minta, tidak mau pergi antri, tidak mau dipermalukan, dia malu, tidak mau memperlihatkan, tidak mau ngeluh. Itu orang hebat itu. Karena sibuk untuk ibadah, sibuk dengan... Padahal dia, mohon maaf ya, lembaga zakat itu tidak boleh bikin sendiri. Ayo bikin lembaga zakat itu. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan nggak sendiri, berdua sama saya. Tidak boleh. Harus bikin lembaga zakat itu adalah yang disahkan oleh pemerintah setempat. Oh, gitu. Jadi harus diangkat oleh lurah atau camat atau sekalian langsung ke presiden atau departemen agama. Tidak boleh bikin lembaga zakat sendiri. Harus disahkan. Jadi keputusan dari pemerintah yang memutuskan untuk memilih dia jadi lembaga zakat. Nggak boleh di rumah dia bikin semua di rumahnya. Badan amil zakat ini naik kok. Takut pilih kasih ya Pak Ustadz ya. Silakan transfer ke nomor rekening gitu. Nggak bisa. Kacau. Harus ada izin daripada pemerintah setempat. Lalu zakat itu harus menjamin hidupnya orang 3 bulan. Oh. 3 bulan. Dikasih zakat 10.000 di zakat saya. Harus dijamin 3 bulan. 3 bulan. Kalau zakat fitrah menjamin hidupnya 1 hari. Idul Fitri. Tapi kalau zakat harta 3 bulan. Ada zakat ada memang 2,5%. Siapa yang 2,5% itu zakat tahunan. Tapi ada zakat penghasilan panen. 3 kali panen. Maka dia keluarkan zakatnya sesuai penghasilannya. Kalau dia adalah tada hujan, maka 10% keluar. Tidak pakai biaya. Hujan dia pakai. Hebat dia. Subur sekali 3 kali panen. Maka 10% keluar. Dari 10 karung, 1 karung keluar. Jadi hasilnya panennya 10 karung atau 100 karung, 10 karung keluar kalau 100. Nah, kalau dia pakai biaya irigasi, harus bayar, pakai mesin pompa, atau harus pakai alat, itu ada biayanya, maka keluarnya cuma 5%. 5%. Makanya kayak kita ini semua ini penghasilannya harus keluar 10%. Tapi kan dia harus bayar maul, manajernya. Orang nggak tahu maul siapa. Manajernya Mas Fadli. Iya. Maka keluarnya 5%. Karena ada pembiayaan. gitu. Ada Saya nggak pernah mau hitung-hitung kalau zakat. Saya maunya kasih yang terbaik buat Allah. Gitu. Allah aja kasih banyak ke kita. Masa kita pakai hitung-hitungan sama Allah. Itu namanya bukan itu Pak Ustadz, itu sistematis. Ya, jadi bagusnya itu kalau kita punya harta 30 untuk diri kita, 30 untuk orang lain. Lalu bagiannya begini, membagi Gimana? zakat itu, mohon maaf ya, Contoh. dalam penggolongan, kita bagi 3 dulu. Bagi 3. Ini zakatku semua, 3 miliar. Wis, luar biasa. Namanya katanya tidak hitung-hitungan. Zakatnya 3 miliar semuanya. Ya, Luar hartanya biasa. berapa? Masya Allah. Hartanya berapa itu? 300 miliar. Tapi Itu ya. mobilnya butut. Bingung juga kita. Dan taruh 300 juta. 100 juta 100. untuk 300 juta untuk orang yang ada hubungan darah dengan kita, 100 keluarga. juta, kan Jadi bagi saya tiga. bagi 3 begitu. 100 juta untuk Kita. orang yang ada hubungan darah dengan kita, yang ada masuk dalam penggolongan. Kemudian 100 juta lagi yang ada hubungan pekerjaan dengan kita. Yang menunjang pekerjaan kita. Ini makanya dibagi 3. Kemudian terakhir yang tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi betul-betul kita bagi ke lembaga zakat. Ini aja. Saya paling bagus bawa zakat itu ke lembaga zakat. Kenapa? Tidak ada unsur riaknya. Kalau kita bagi-bagi, orang miskin kok boleh bagi. 1000 orang antri. Bukan miskin. Ya, 100 orang antri, 3 yang meninggal. Karena desak-desakan. Desak-desakan, itu salah. Paling bagus ke lembaga zakat, jadi bagus. Ini dia tahu. Mohon maaf ya, saya mau sampaikan. Waktu saya bahas ini guru saya itu ketawa. Memperumpamakan itu zakat kan kotoran. Sebaiknya kita antar zakat itu. Kita nganter ya. Ya, karena tidak mungkin WC yang datang kan, kita ke WC.
Lalu jangan dia ceritakan. Ada nggak orang ceritakan? Banyak sekali keluarnya. Sudah usah balik Widih, Masya Allah macet kurang. banget. Macet banget ini. Wah, luar biasa nih. Macet lah orang pada mudik. Ih, ini kita lagi kalau ngeliat macet kayak gini jadi bingung. Coba deh, bayangin jamaah. Kalau misalnya jamaah mau bayar seandainya zakat fitrahnya di kampung. Terus kena macet gini, tiba-tiba pas sampai kampung ternyata udah lewat dari sholat Id. Nah, ini gimana ini? Gini. Gua dekat-dekat rumah boleh nggak dia kalau kayak gitu? Ada teknik pembayaran zakat yang terbaik. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Oh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu daerah mana sih? Ini macet banget. Ini Aku nanti pulang.